para prajurit setia layar tancap, gimana kabar kalian? Sehat? Sakit? Apa setengah sehat setengah sakit? Pada video kali ini, saya akan kembali merangkum film lokal yang berjudul Headshot. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh salah satu aktor idola saya, yaitu Iko Uwais. Tanpa berlama-lama, langsung aja seduh kopi, bakar rokoknya, kita nikmati film ini bersama-sama. Dan ini dia, Headshot. Di awal, kita akan diperlihatkan seorang napi yang lagi ngepel di sebuah penjara. Kemudian datanglah pria berkemeja putih dan beberapa polisi yang menemui salah seorang napi di sebuah sel khusus untuk penjahat tingkat tinggi. I know you're awake. Look at them very carefully. A speech. I'm very touched. Napi itu bernama Mr. Lee. Lalu pria itu melempar beberapa foto anak kecil ke dalam sel dan bertanya pada Mr. Lee. Tapi tiba-tiba, napi yang tadi ngepel itu mengambil sebilah pisau dari embernya lalu menusuk leher salah satu polisi dan mengambil pistolnya. Mr. Lee memanfaatkan kejadian itu untuk menarik pria berkemeja putih tadi dan merebut pistolnya, lalu membenturkan kepalanya yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu keluarlah Mr. Lee. Dia membebaskan seluruh tahanan di sana dan memberikan mereka senjata. Nih. Makasih, Bos. Tapi itu adalah siasat Mr. Lee, karena mereka sudah ditunggu oleh beberapa polisi yang siap menembak mereka. Dan kemudian, kembali terjadi baku tembak yang menyebabkan seluruh napi tadi tewas. Mr. Lee yang melihat ada seorang polisi yang selamat, lalu mendekatinya, dan berganti pada seorang nelayan bernama Pak Romli. Dia melihat seorang pria yang pingsan di pinggir pantai, dan kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Time skip 2 bulan kemudian, kita akan melihat seorang dokter cantik bernama Aileen. Dia adalah orang yang merawat dan mengobati pria yang pingsan di pantai tadi. Dan kemudian, Aileen kembali ke ruangan tempat pria itu dirawat. Karena lelah, dia pun tidur di sofa. Tiba-tiba, pria itu pun terbangun dan merasakan sakit di kepalanya, yang sepertinya dia ini lupa ingatan. Saat ingin turun dari ranjang, dia terjatuh sehingga membuat Aileen juga terbangun. Aileen langsung memeriksa pria itu dan menanyakan beberapa hal. Dan dari sini kita tahu namanya adalah Ismail. Lalu Aileen memberikan kaca pada Ismail dan saat melihat lukanya, Ismail seperti sedikit mengingat apa yang terjadi. Remember who taught you? Kemudian Aileen mengajak Ismail ke pantai di mana Pak Romli menemukannya dan menyuruhnya untuk berterima kasih pada Pak Romli. Berganti dengan seorang laki-laki berambut gondrong yang tidak disebutkan namanya. Kita panggil aja dia Bang Gondrong. Dan anak buahnya yang bernama Anto. Beberapa saat kemudian, datanglah Mr. Lee dengan satu anak buahnya yang bernama Rika. Bang Gondrong langsung to the point bilang bahwa dia akan berhenti berbisnis dengan Mr. Lee dan menyewa beberapa orang untuk membunuhnya. Dan beberapa lagi masih ada di luar. Tapi ternyata di luar juga masih ada anak buah Mr. Lee yang bernama Tano, Tejo, dan Besi. Tapi hanya dengan Besi seorang diri,
Dia berhasil menghajar orang-orang suruhan Bang Gondrong yang ada di luar. Sementara di dalam, Rika yang juga hanya seorang diri mengalahkan orang-orang suruhan Bang Gondrong dengan mudah. Bang Gondrong yang sudah terpojok kemudian mengambil pistol dan ingin menembak Mr. Lee. Tapi lagi-lagi Mr. Lee bisa menahan tangan Bang Gondrong dan kemudian menusuk lehernya dengan sumpit. Anto yang sangat ketakutan memohon pada Mr. Lee untuk mengampuninya. Dan dia memberitahu kalau saat Mr. Lee ditangkap, ada seorang yang ditemukan pingsan di pantai. Dan menurut informannya, orang itu sangat dekat dengan Mr. Lee. Mr. Lee lalu memberinya kesempatan dan menembak kuping Anto. Lalu Anto datang ke rumah sakit untuk mengobati lukanya sekaligus menanyakan seorang yang pingsan di pantai pada Aileen. Karena Aileen tidak menjawab, Anto memaksanya dengan cara yang sangat tidak sopan. Lalu tiba-tiba datanglah Ismail yang langsung memelintir tangan Anto yang kesal, kemudian mengambil botol obat dan mengkoprok kepala Ismail. Setelah merasakan pusing sesaat, Ismail langsung mencekik Anto. Anto yang terpojok mengambil pistol di kantongnya, tetapi Ismail langsung mengeluarkan peluru dari pistol tersebut layaknya seorang yang sangat profesional. Lalu mereka pun pulang dan Aileen memberitahu kalau dia akan pergi ke Jakarta. Aileen juga mengajak Ismail untuk ke Jakarta karena ada sesuatu benda yang tersangkut di samping otak Ismail. Dan rumah sakit di Jakarta punya fasilitas untuk mengeluarkan benda tersebut. Tetapi Ismail menolaknya dengan alasan dia akan mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Lalu Aileen memberikan ponsel pada Ismail dan mereka pun berpelukan. Jadi dokter terkenal, kamu udah gak bisa ngecek gratis lagi deh. Besoknya, Ismail menemani Aileen menunggu bus di halte. Namun ternyata mereka sudah dibuntuti oleh Anto, Tano, dan Tejo. Di tengah perjalanan, bus yang ditumpangi Aileen dihadang oleh mereka bertiga. Tejo langsung menembaki sang supir dengan senapan. Kemudian menyebut nama Abdi. Seketika. Abdi. Gak begitu ya? Kagak. Abdi. Dia ngomongnya pelan, asu. Abdi, berkata gitu. Abdi. Lanjut. Aileen langsung menelpon Ismail dan seketika itu juga semua penumpang di bus tersebut dihujani dengan peluru. Hingga menyiksakan Aileen dan seorang anak kecil saja yang masih hidup. Mau kemana kok? Beberapa saat kemudian datanglah Ismail bersama dengan Pak Romli. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat semua orang di dalam bus tersebut sudah tewas bersimbah darah. Lalu kembali datang dua orang yang sepertinya ditugaskan untuk membereskan bus tersebut. Lalu Ismail pun bertarung dengan mereka. Setelah bersusah payah mengalahkan dua orang tersebut, kembali datang lagi satu orang yang kemudian langsung membakar bus tersebut. Ismail berhasil keluar dari bus dengan memecahkan kaca dan kembali bertarung dengan orang itu. Lagi-lagi datang satu orang yang membawa pistol. Pak Romli yang mencoba membantu akhirnya malah tertembak. Ismail pun langsung menghantam kepala orang itu berkali-kali ke bus dan mendekati Pak Romli yang sekarat. Tapi tiba-tiba lalu scene berganti pada Aileen dan seorang anak tadi yang diculik dan dibawa ke markas Mr. Lee. Gak ada gunanya. Lu tahu nggak dealing gua sama bos lu Silly itu apa?
Anto yang dari tadi kebanyakan bacot langsung dihabisin sama si Tejo. Kembali pada Ismail yang ternyata dibawa ke kantor polisi. Tapi karena dia tidak ingat apapun, Pak Polisi menceritakan sebuah kisah untuk membantu ingatannya. Dia bercerita tentang seorang pemuda misterius yang ketika dia muncul selalu meninggalkan jejak pembantaian yang membuat pantai berubah menjadi merah darah dan menculik anak-anak. Anak-anak yang diculik kemudian tumbuh dewasa, dididik untuk menjadi penyelundup, perompak, dan pembunuh. Dan seorang teroris sosok di balik semua ini dikenal dengan nama Lee. Lalu Pak Polisi itu memperlihatkan foto Ismail bersama dengan Mr. Lee. Dan tiba-tiba lampu di tempat itu mati. Saat polisi itu memeriksa jendela, tiba-tiba yang lalu orang itu masuk dan mencoba membunuh Ismail. Tapi sayang sekali karena ilmu bela diri Mael lebih tinggi, malah orang tersebut yang mati. Tapi masalah belum selesai. Ketika Mael ingin keluar, dia sudah ditunggu oleh Tejo dan Tano yang menggunakan senapan. Lalu Tejo, yang kemudian terjadilah pertarungan antara mereka. Setelah mengalahkan Tejo, Ismail masih harus berhadapan dengan Tano. Diawali dengan pertarungan tangan kosong yang menggunakan pukulan, tendangan, bantingan, sampai mencekik-mencekik mereka lakukan. Sampai pada akhirnya, Ismail menggunakan golok dan membacok Tano. Tapi, dengan skill wapak tingkat tinggi, Tano menahan golok itu dengan tangannya. Dan pada akhirnya, Ismail berhasil mengalahkan Tano. Lalu Ismail kembali mendapatkan ingatan yang ternyata dulu Tejo dan Tano adalah temannya. Kemudian dia melihat HP Tejo yang berdering dan mengangkat telepon itu yang ternyata itu dari Mr. Lee. Dan Mr. Lee lalu mencekik Aileen dan mematikan teleponnya. Ismail langsung menuju ke sana untuk menyelamatkan Aileen. Dia melewati hutan yang terdapat sebuah sumur kering tempat dulu saat dia masih kecil dilatih untuk membunuh oleh Mr. Lee bersama anak-anak yang lain. Di sana sudah ada besi yang menunggunya. Itulah yang bikin dia beda. Dia rebut kita dari orang tua kita, ngajarin kita bertahan hidup dan ngebunuh. Tapi penderitaan itulah yang bikin kita jadi saudara. Sebotol air bisa ngerubah bocah menjadi seorang pembunuh. Sang ayah dari neraka. Kalau lo tahu dia sebangsat itu, kenapa lo masih belain dia? Setiap orang harus milih. Dan ini udah takdir gue ikut dengan si bangsat itu. Kalau lo punya kehidupan baru, ngapain juga lo balik lagi ke tempat ini? Gue gak bisa mundur. Karena dokter itu. Setelah bercerita sedikit tentang masa lalu, mereka pun mulai bertarung. Pertarungan terlihat cukup imbang, sampai pada akhirnya pukulan Ismail membuat besi muntah darah dan menyingkir ke arah pantai. Saat dilihat oleh Ismail, ternyata besi sudah tewas. Tapi tiba-tiba datanglah Rita yang langsung menembakkan pistolnya. Tapi untungnya Ismail berhasil lari dan sembunyi di balik batu yang lalu menyerang Rita dan berhasil merebut pistolnya. Ismail yang ingatannya sudah pulih sepenuhnya sebenarnya sudah tidak ingin membunuh teman-temannya lagi. Tapi karena Rita tetap memilih berada di sisi Mr. Lee, mereka pun pada akhirnya bertarung juga.
Ismail yang masih tidak ingin membunuh Rita lalu menawarkannya untuk pergi dan bebas. Tapi Rita kemudian mengambil pistolnya lalu dan dengan sengaja menembak ke arah sembarangan. Tapi Ismail yang panik malah melempar pisau yang ada di tangannya tepat mengenai perut Rita. Dan Rita pun tewas. Di sisi lain, datang anak buah Mr. Lee ke tempat Aileen, dan dengan rasa sangean yang sudah memuncak ke ubun-ubun, dia ingin memperkosa Aileen. Tapi, anak kecil yang juga diculik bersama Aileen memukul pria itu dengan piring. Dan pada suatu momen, Aileen berhasil mengambil senapan pria bejat itu dan menembaknya. Lalu mereka pun keluar dari sana. Namun, mereka sudah dikepung oleh anak buah Mr. Lee yang lain. Dan untungnya, datang Ismail yang menolong mereka. Kamu gak apa-apa kan, Aileen? Aku cuma mau minta maaf. Diam! Sabar. Kita mau keluar dari sini. Kamu sama seperti mereka! Kamu benar. Kamu pernah nyelamatin aku. Di saat yang bersamaan, datanglah musuh terakhir di film ini, yaitu Mr. Lee. Dan pertarungan Ismail dan Mr. Lee pun dimulai. Berbeda dengan lawan sebelum-sebelumnya, Mr. Lee ini sangatlah kuat. Namun tetap saja, Ismail berhasil mengalahkannya, dan Mr. Lee kabur keluar dari tempat itu. Tapi Ismail berhasil mengejarnya, dan mereka pun kembali bertarung. Sampai pada akhirnya, Ismail membanting Mr. Lee ke arah batang pohon yang langsung menusuk perutnya. Dikira sudah mati, Mr. Lee tiba-tiba menarik Ismail ke arahnya agar tertusuk batang pohon itu juga. Namun Aileen datang membantu Ismail, dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Mr. Lee. Dan Ismail yang sudah babak belur kemudian pingsan. Film pun diakhiri dengan scene Ismail yang berada di rumah sakit di Jakarta ditemani oleh Aileen. Tamat. Kancu. Ya, terima kasih buat kalian semua. Anjing. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Cukup segini dulu ya buat video kali ini. Maaf banget kemarin saya jarang upload karena lagi sibuk di real life gitu. Anjing real life. Kola bangsa. Kola. Dah. Apa ya pesan yang aduh gak usah pakai pesan kali ya. Tutup aja ya. Banyak Dah pesanan ya. soalnya. Sekian dulu. Bye bye. Terima kasih. Dadah.